give a fuck who talk behind my back. The bitch knew better than to let me hear. Halo everyone, saya Vanessa Nuraziza. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling multikultural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Nuraziza dari kelas A2BK. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konseling multikultural. Konseling multikultural adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis praktik konseling tertentu yang mengakui bahwa konseling yang datang pada ruang konseling memiliki aspek ragam identitas budaya konseling, yaitu ras, etnisi, agama, latar belakang sosial ekonomi, dan identitas gender, orientasi seksual, dan disabilitas. Konseling multikultural mengkhususkan diri bekerja dengan individu atau kelompok yang menghadapi rasisme, diskriminasi, dan penindasan. Aspek identitas budaya perlu menjadi elemen yang perlu diperhatikan dalam praktek konseling, karena semakin banyak orang dari latar belakang yang berbeda mencari bantuan terhadap permasalahan dan kesehatan mentalnya, maka konselor harus mampu mengambil pendekatan holistik dalam memahami dan menangani kebutuhan mereka. Konseling multikultural merupakan pendekatan konseling yang bertujuan untuk mengatasi atau membantu kekhawatiran klien atau konseling terkait ras, etnisi, agama, identitas, gender, orientasi seksual, disabilitas, atau faktor sosial lainnya yang berada di luar mayoritas atau di luar kelompok sosial dominan. Konseling multikultural menjadi penting karena pada saat ini kita hidup dalam masyarakat yang beragam dan diproyeksikan menjadi semakin beragam pada beberapa dekade mendatang. Konselor yang menganut prinsip konseling multikultural mengakui bagaimana faktor-faktor yang melatar belakangi individu dalam konteks budaya dapat mempengaruhi individu. Pemahaman tersebut diperlukan bagi konselor dalam rangka membantu klien atau konseli agar dapat menangani masalah dan kesehatan mental mereka. Selain itu, pemahaman tersebut bagi konselor membantu konselor untuk dapat menyesuaikan rencana intervensi konselingnya secara lebih efektif. Konselor menghargai individu bahwa tidak semua individu itu sama dan setiap individu memiliki ragam latar belakang pribadi seperti etnisi, ras, konteks, budaya, dan lainnya yang merupakan komponen penting tentang siapa individu tersebut dan memainkan peran penting terkait bagaimana seorang mempersepsikan dunia. Sebagai orang yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda seringkali memiliki realita hidup sangat berbeda. Perbedaan ini tidak hanya mempengaruhi masalah kesehatan mental yang dialami seseorang, tetapi juga persepsi dengan hubungan konseling. Orang-orang dari budaya dan kelompok etnisi yang berbeda atau latar belakang sosial ekonomi sering melakukan pendekatan konseling dan kesehatan mental melalui lensa latar belakang budaya mereka. Ketika sebuah budaya telah memberikan konotasi negatif, kepercayaan itu dapat menyebabkan keengganan untuk mencari bantuan yang pada akhirnya dapat menghambat intervensi yang efektif. Anggota kelompok minoritas, terutama kelompok minoritas rasial, umumnya lebih kecil kemungkinannya untuk mencari konseling daripada mereka yang berasal dari mayoritas karena banyak anggota kelompok minoritas merasa bahwa konselor banyak diantaranya mengidentifikasi dengan kelompok mayoritas, sehingga dianggap tidak akan dapat memahami pengalaman hidup mereka dalam sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka. Konseling multikultural oleh karena itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan terapeutik di mana individu dari kelompok tersebut akan merasa aman, dihormati, dan mampu mengevaluasikan tentang mereka tanpa merasa disalahpahami. Konselor multikultural yang kompeten akan menunjukkan kesadaran yang signifikan tentang dampak faktor-faktor multikultural yang melatar belakangi individu terhadap kehidupan individu tersebut. Konseling multikultural dapat mengambil banyak bentuk, tetapi secara umum ada lebih banyak penekanan pada latar belakang, pengalaman, dan kebutuhan unik klien individu. Teori yang mendasari konseling multikultural tidak terkait dengan pendekatan masukan konseling tertentu, sehingga dapat diceritakan pada berbagai pendekatan konseling seperti kognitif, behavior, gestalt, client-centered, dan lain-lain, dan berbagai setting konseling seperti konseling pernikahan, konseling keluarga, komunitas, dan setting konseling lainnya yang sesuai selama konselor dapat memahami kesulitan yang mempengaruhi perkembangan konseling terpinggir
melahirkan dan masalah unik